Bab 909. Siapa yang kamu bilang anak haram? Audrey Han mengajukan pertanyaan ini dengan sangat sulit, dan suaranya terdengar serak. Golden Ye tertawa saat memandang wajahnya yang pucat. Apakah aku tidak pantas untuk tahu? Dalam sekejap, Audrey Han terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Golden Ye. Dia punya firasat kalau dia mungkin sudah mengetahuinya, tapi dia benar-benar tidak siap jika dia mengetahuinya. Melihat Audrey Han berdiri di sana dan tampak seperti tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, mata hitam gelap Golden Ye bersinar dengan kekecewaan, dan dia berkata dengan dingin, "Jika aku tidak bertanya, apakah kamu akan terus merahasiakannya dariku?" Audrey Han menggelengkan kepalanya, "Tidak. Apa aku terlihat seperti orang yang mudah dibohongi? Seperti orang bodoh?" Dia bangkit dari sofa, badan besarnya mendekati Audrey Han sedikit demi sedikit, dan aura arogan seluruh tubuhnya menyelimuti Audrey Han. Melihatnya seperti ini, Audrey Han sedikit takut, dan dia melangkah ke belakang tanpa sadar. Namun, gerakan ini yang membuat Golden Ye salah mengira dia takut pada dirinya. Dia langsung kesal dan menyipitkan matanya. Dia mendekatinya selangkah demi selangkah sampai Audrey Han tidak punya tempat untuk pergi, dan punggungnya menyentuh dinding yang dingin dan keras. Kamu tenang dulu, aku tidak berbohong kepadamu, kamu." "Ah." Sebelum Audrey Han selesai berbicara, pergelangan tangannya digenggam dengan kuat oleh Golden Ye, dan kemudian mengangkatnya ke atas kepalanya. "Kamu tidak berbohong padaku. Lalu katakan padaku, ada apa dengan anak di perutmu? Aku baru menyentuhmu malam itu dan kamu sudah hamil. 3 bulan lagi." Audrey Han. Ternyata dia sudah tahu segalanya. Tidak hanya dia tahu kalau dia hamil, tetapi juga sudah tahu berapa lama dia hamil. Ternyata, kamu sudah tahu sejak berada di rumah sakit, lalu kenapa kamu? Kenapa aku baru mengatakannya sekarang, kan? Golden Ye melanjutkan kata-katanya dengan dingin, ekspresi Audrey Han pun semakin jelek. Ternyata dia sudah tahu pikirannya dengan sangat jelas. Golden Ye menatap wanita cantik di depannya. Sampai saat ini, matanya masih sejernih air, tanpa jejak kotoran. Dia bilang kalau dia tidak berbohong kepadanya, dan menyuruhnya untuk tenang. Tetapi begitu dia teringat kalau dia hamil, dan itu bukan anaknya, tapi dia sangat menyayangi anak itu. Ditambah pertama kali dia bertemu dengan dirinya, Golden Ye merasa bahwa kecemburuan telah membakar seluruh akal sehatnya. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya, untuk mempercayainya, apapun alasannya. Tapi begitu dia melihat bagaimana dia berbicara dengan anak di perutnya dengan penuh kasih dan tatapan yang lembut seperti itu, Golden Ye mengakui bahwa dia sudah hampir gila karena cemburu. "Katakan padaku, siapa ayah dari anak itu? Apa tujuan kamu mendekatiku? Pertama kali kita bertemu, kamu bilang kalau kamu salah lihat. Apakah aku sangat mirip dengan ayah dari anak itu dan kamu menganggapku sebagai pengganti?" Suaranya semakin keras, dan emosinya semakin meledak. Audrey Han hanya merasa bahwa kekuatan di pergelangan tangannya sangat kuat, seperti hampir mau mematahkan tangannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin, dan dia hanya bisa berkata kepada Golden Ye, "Bisakah kamu tenang dulu?" "Tenang? Bagaimana bisa tenang?" Golden Ye hampir ingin menyeretnya ke neraka bersamanya sekarang. Kekuatan di tangannya semakin berat, dan matanya penuh dengan aura dingin yang galak. "Katakan, apakah anak ini milik orang yang selama ini kamu pikirkan?" Tepat ketika Audrey Han tidak tahan dengan rasa sakitnya, suara yang penuh amarah tetapi kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar. "Hei!" Golden Ye meremas tangan Audrey Han. Ketika akal sehatnya telah terbakar abis, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil. Dia membeku sejenak, kemudian menoleh dan melihat sumber suara. Seorang pria kecil berdiri di depannya. Wajah itu. Seluruh tubuh Golden Ye tertegun, dan otaknya kosong sesaat. Glenn berdiri di sana,
dan tiba-tiba mengaitkan jari-jarinya ke arah Golden Ye, memberi isyarat kepada Golden Ye untuk berjongkok. Pria yang tinggi dan besar itu berjongkok di depan Glenn dengan patuh seolah-olah dia telah dihipnotis. Melihatnya berjongkok, Glenn memperkirakan jaraknya, dan sepertinya itu tidak cukup, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, "Turun sedikit lagi." Kata-kata si kecil itu seperti memiliki kekuatan magis. Golden Ye mematuhinya dan menundukkan kepalanya dengan bengong. Glenn melihat jarak di antara mereka dan merasa sudah cukup. Dia mengepalkan tinju kecilnya, dan kemudian melepaskannya lagi. Mungkin dia merasa sudah cukup, dan dia langsung menamparkan kepala orang di depannya, dan suara anak kecil yang lembut penuh kemarahan. "Dedi jahat, siapa yang kamu bilang anak haram?" Gita dan Arthur Xiao, yang bersembunyi di balik pintu, kaget saat melihat pemandangan ini. Audrey Han juga terkejut saat melihat Glenn, berpikir kalau dia sedang bermimpi. Kalau tidak, mana mungkin si kecil yang sedang ada di rumah ini bisa tiba-tiba muncul di depannya. Tapi ketika Golden Ye dengan bodoh mendengarkan kata-kata si kecil dan berjongkok, dan ditampar olehnya, kesadaran Audrey Han ditarik kembali. Dia baru menyadari kalau semua yang terjadi di hadapannya barusan adalah nyata. Glenn, kenapa dia tiba-tiba datang? Tamparan ini tidak kuat. Saat perasaan sakit di kepalanya muncul, Golden Ye menyadari kalau dia tidak sedang bermimpi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sementara dengan jelas merasakan rasa sakit yang datang dari atas kepalanya, melihat pengikut di depannya ini seorang pria kecil terlihat hampir persis sama. Siapa dia? Kenapa dia bisa mirip dengannya? Tunggu. Dia barusan memanggil dirinya Dedi. Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, meremas pundak Glenn di detik berikutnya, dan menatapnya dengan seksama. "Ah, Dedi brengsek, lepaskan aku." Bahu Glenn diremas dengan kuat, dan dia merasakan sakit, dan dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Apakah kamu juga memegang momi seperti ini? Dedi, kamu benar-benar sangat jahat. Aku akan memberitahu ibu untuk tidak bersamamu. Aku juga tidak menginginkanmu Dedi sepertimu." Setelah itu, Glenn ingin mendorong Golden Ye pergi. Tapi kecil tetaplah si kecil. Tidak peduli seberapa pintar kepalanya, kekuatannya selalu kalah dengan orang dewasa, apalagi dari Golden Ye. Melihatnya ingin melarikan diri, genggaman Golden Ye semakin kuat. Dia menyipitkan matanya, menggertakkan gigi dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Bicaralah dengan jelas." Audrey Han, yang telah melamun di samping untuk waktu yang lama, kembali sadar. Dia melompat ke depan dan meraih lengan Golden Ye. "Cepat lepaskan Glenn, dia hanya seorang anak kecil, jika kamu menggenggamnya seperti itu, dia akan kesakitan." Mendengar itu, Golden Ye menyadari bahwa ekspresi si kecil di depannya sedikit kesakitan. Ekspresi Golden Ye berubah, dan dia melepaskannya. Glenn sangat marah sehingga dia melangkah maju